jadwal hari ini dan persiapan baru kasih tahu tadi pagi. Gua ada jadwal khotbah. Aduh, saya mau khotbah apa ya? Kebayang nggak tuh ya? Aduh, langsung di kepala saya ini berpikir, Pak Uwe duduk nggak ya? Pak Yosua duduk nggak ya? Pak Uwe ini memang betul-betul beliau duduk, tapi mental tuh jadi harus berani karena ada orang-orang guru-guru kita ini yang memang lihat gitu ya. Nah, karena saya menyadari bahwa saya tuh nggak terlalu expert ya, saya nggak terlalu pandai seperti bapak-bapak ini untuk mengupas segala sesuatunya. Tapi saya belajar gitu ya. Teman-teman juga mesti belajar dan lagu-lagu tadi dinyanyikan tuh luar biasa. Saya pikir ini dalam sidang perkampungan. Ya kan, semuanya saya ini kan di GPIB nih. Jadi kalau udah terbiasa nih dengan lagu yang slow motion gitu istilahnya, kayak gini nih, gitu kan. Tapi nggak terlalu slow kayak gini gitu. Saya berharap waktu saya datang dulu di sini lagunya tepuk tangan gitu, tapi nggak apa-apa. Ternyata lagu-lagu itu memang walaupun dia slow tapi maknanya terlalu dalam, jadi menusuk ke dalam sukma gitu ya, Pak ya. Menusuk gitu ya, luar biasa. Terima kasih, tapi pakai latihan lagi lebih bagus sih maksudnya ya. Baik, hari ini saya berikan sebuah tema tentang doa. Kalau bicara tentang doa, kita semua udah tahu bahwa saya ini orang harus berdoa. Siapa di sini yang percaya bahwa doa punya kekuatan kuasa yang luar biasa kanan? Oh, semua loh. Kalau Pak Buah itu dia nggak angkat tangan, saya udah tahu wajahnya penuh dengan doa. Media sosialnya pun penuh dengan doa dan petua yang luar biasa. Jadi kalau mencari korban tuh dia ada dulu medsos yang ada dosen-dosen ini kan. Kecuali saya kadang-kadang kan ada anjing kecil yang saya ini ya. Nah, ya itu hiburan gitu ya. Teman-teman, saya mau ambil dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Saya hanya mengutip saja, saya tidak menjelaskan latar belakang dari ayat ini, tapi saya mau ambil mengutip di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita berdiri bersama untuk membacakan kitab ini. Oke, sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membacanya. Dipersilakan dulu. Haleluya. Ya. Ketika kamu berseru, nih saya pakai terjemahan baru 2 ya. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, punya besar, aku akan mendengarkan kamu. Ini menyenangkan. Kalau kita datang berseru, berdoa terus didengarkan. Kita punya masalah dalam hidup ini, ada orang yang mau mendengarkan itu udah senang. Betul? Sampai di sini ya. Jadi kalau sekolah teologi atau sekolah PAK, sekolah di sini, mesti bisa jadi pendengar yang baik. Ya. Rupanya ini Tuhan ini bukan rupanya, Tuhan ini mau mendengarkan cerita kita. Kamu cari aku, kamu berdoa. Aku akan mendengarkan, berarti telinganya Tuhan tuh siap sedia mendengarkan setiap keluhanmu. Selain keluhanmu, apalagi kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita kumpulkan, dia siap. Kemarin ya saya kasih contoh. Kemarin saya itu ditelepon satu teman saya, dia seorang bapak saya. Dia telepon saya, dia bercerita dengan saya. Oh, saya nggak ngangkat, salah. Saya angkat aja karena kebetulan saya lagi nyetir, jadi saya speaker, saya dengerin. Oh iya Pak, gimana? Dia bercerita panjang lebar dan sebagainya. Oh ya, sudah Pak, sampai saya begitu. Sudah Pak, terus lalu dia bilang gini. Sebentar dulu, saya sambung lagi kan. Oh iya, terakhir saya bilang, sudah Pak gitu kan, karena saya sudah mau nyampe. Terakhir dia bilang gini, terima
Bunda mau dengerin saya bercerita? Bunda mau dengerin saya mengeluarkan unek-unek saya? Oh iya Pak, gak apa-apa, saya dengerin aja ya. Maaf saya tidak sempat untuk mendoakan karena saya harus ada kegiatan setelah ini. Oh ya gak apa-apa, cukup saya didengarkan, saya sudah senang. Karena sulit sekali mencari orang yang bisa mendengarkan. Itu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang orang bercerita, lalu saya mau potong, orang itu tetap bercerita. Kadang-kadang orang gak punya kekuatan untuk pendengaran yang baik. Jadi sementara orang bercerita, orang curhat dan sebagainya, langsung kita potong. Tuhan yang saudara, yang teman-teman punya dan aku, itu Tuhan yang mau mendengarkan. Asal kita mau cari, asal kita mau datang. Di sini saya percaya tidak mungkin teman-teman ini malas berdoa. Sekolah di tempat ini berarti rajin berdoa. Betul? Apa sekian? TikTokannya lebih banyak apa? Lebih lama daripada berdoa? Jujur. Kadang-kadang waktu kita berdoa, udahlah Tuhan Maha Tahu. Oh jangan kayak gitu. Kita selalu beralibi, kita selalu mencari alasan bahwa Tuhan Maha Tahu. Jadi kita nggak usah berdoa panjang-panjang, kita nggak usah terlalu detail lah cerita sama Tuhan. Mulai sombong itu saya bilang, ya. Jadi di sini ayat ini mau memberitahukan kepada umat pada waktu itu. Jadi ini adalah surat kepada orang buangan di Babel yang ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia dari Yerusalem kepada para tua-tua yang tersisa di antara orang buangan. Ini yang tulis Yeremia, kasih tahu. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan tuh pasti dengerin. Jadi caranya apa? Datang, berseru, Tuhan dengar. Jangan malas. Aku malas lu datang sama Tuhan. Aku nih udah berdoa dari mulai semester 1, aku berdoa sampai semester sekarang. Berdoa minta supaya SPP ku terbayar, ternyata gak terbayar juga. Utangku banyak di kampus. Ada yang kayak gitu? Ada, tapi diam semua kan ya. Gak perlu. Tuhan aku berdoa lu, tapi Tuhan kok kayaknya gak dengar. Lalu berikutnya, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Cari Tuhan, kita pasti bisa bertemu. Ya, mencari aku dengan segenap hati, kita akan menemukan Tuhan. Ya. Waktu kita berseru dan datang, Tuhan mendengarkan. Waktu kita mencari, kita pasti menemukan. Dengan caranya apa? Berdoa. Jadi pesan ini mau mengingatkan buat kita semua, jangan berhenti berdoa. Yang pertama, jangan lelah berdoa, jangan malas berdoa. Dengan tuh ya, dalam reels ya. Jangan lupa, jangan malas berdoa, jangan lelah berdoa, jangan berhenti berdoa. Jadi sekarang saya mau tanya, berdoa itu apa sih? Ya sini. Ya, ini yang tadi aku kenal, apa namanya yang depan ini. Kemarin saya tunjuk juga, sekarang nanti saya mau. Apa namanya? Oh iya, tadi pada saya sudah tanya, tapi saya lupa. Menurut kamu berdoa itu apa? Doa itu apa? Komunikasi langsung dengan Tuhan. Komunikasi langsung dengan Tuhan. Nomor teleponnya Tuhan tahu? Nggak tahu. Gimana kamu berdoa? Gini. Tuhan yang kasih. Ini sekarang latihan mental gitu ya. Coba jelasin sama teman-teman, doa itu apa? Berbicara sama Tuhan. Apa aja sih yang kamu mau doakan? Kamu bicara sama Tuhan. Yang kita doakan masalah kuliah, belajar supaya lebih semangat lagi. Ada lagi? Keluarga, sponsor. Ya, sponsor, pacar. Jangan ya, aturannya jelas tegas. Ya, pacaran di rumah ya. Itu loh kita berdoa. Kenapa sih kamu berdoa?
lupa namanya siapa? Aduh, iya Silva. Aduh, 4 kali gunanya ini nama dia ya. Aduh, ya ini resiko 60 tahun ya. Oke. Ini saya tadi bilang resiko 50 tahun namanya aja loh. Tapi saya tahu Pak Boy itu pasti masih ingat ulang saya. Ya, jadi kalau saya bilang lupa, saya langsung lihat Pak Boy itu malu saya sebenarnya ya. Beliau tuh ingatannya luar biasa. Tapi satu kali saya ulang tahun lupa beliau ucapinnya. Saya pikir Pak Boy sudah mulai ikut ini ya. Itu biasanya beliau duluan. Hati-hati kalian, kasih nomor ulang tahun tuh kalian dijawab sama selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya. Itu kita bersyukur, ya. Bukan hati-hati, maksudnya berterima kasih. Ternyata ada orang yang mendoakan saya. Doa itu penting, cuma kadang-kadang orang Kristen menjadi malas berdoa. Doa itu adalah napas. Jadi setiap saya itu doa. Itu doa. Mungkin. Ya, doa orang benar. Karena Yakobus 5 ayat 9 itu ayat yang cukup terkenal ya. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi doa itu udah apa sih? Doa itu memiliki kuasa yang besar, itu yang pertama. Doa itu memiliki kuasa yang besar. Lalu yang kedua, doa membuat Tuhan peduli. Tuhan tuh peduli buat kita. Pedulinya itu apa? Untuk memulihkan hidup kita. Nah, mungkin kita tuh setiap hari kita berseru sama Tuhan, kita rajin, kita minta Tuhan tolong saya. Nggak mungkin Tuhan nggak peduli. Makanya moto hidup saya, setiap masalah pasti ada jawaban. Ya. Karena saya tahu kepada siapa saya berdoa, kepada siapa saya minta. Setiap masalah ada jawabannya. Mengatasi masalah tanpa masalah itu motonya Pegadaian. Ya. KCA, kredit cepat aman. Tapi beda dengan KCA-nya saya ya. Nah, itu mengatasi masalah tanpa masalah itu Pegadaian. Tapi begitu bulan depan jadi masalah. Ya. Jadi yang pertama tadi doa orang benar itu punya kuasa. Percaya bahwa ada kekuatan kuasa Tuhan bekerja melalui doa. Ya. Itu yang harus kita yakini. Jadi ada contoh di Alkitab, seorang tokoh yang doanya penuh dengan kuasa, Elia. Dia minta supaya hujan gak turun 3 tahun 6 bulan gak turun betul. Ya, terus nanti dia minta betul hujannya turun tuh. Itu luar biasa, itu doa. Jadi kita gak boleh abaikan itu. Yang kedua, doa membuat Tuhan peduli memulihkan. Ingat, di sini setiap masalah pasti ada jawabannya. Jadi teman-teman kalau hari ini masih ada masalah, percaya mas, pasti ada jawaban. Gak mungkin hidup kita susah terus, enggak. Ya, kalau kesusahan hari ini kamu alami, itu itu bisa juga berarti jawaban Tuhan, jawaban doa. Kadang orang protes, gak mau, ini kenapa jawaban doanya kok begini? Tuhan, saya minta supaya saya bisa membayar uang SPP dengan lancar. Ini misalnya, saya nggak nyindir, tapi ini coba saya udah berdoa minta sama Tuhan, tapi terus ketemu masalahnya di sini. Kok nggak selesai Tuhan? Itu Tuhan sedang mengajari kita. Ingat loh, masalah yang kamu hadapi hari ini untuk menolong hidupmu, lebih berharap sama Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Lalu yang berikut yang ketiga, doa itu membuat kita yakin akan menerimanya. Saudara yakin bahwa apa yang saudara doakan sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan pasti jawab? Harus yakin Tuhan pasti jawab. Supaya kita gak kehilangan pengharapan. Itulah. Jadi bicara doa itu bukan sekedar tekniknya, saya mesti duduk diam seperti ini. Berdoa artinya membangun intimasi, keintiman dengan Tuhan, mencurahkan hidup kita, isi hati kita sama Tuhan. Jadi kalau tadi saya tanya, apa sih yang kamu doakan? Kuliah, kan
keluarga, dan sebagainya. Saya mau beritahu, jangan lupa doakan masa depanmu. Ya itu juga bagian masa depan kan ya, tapi masa depan kita itu mesti didoakan. Masa depan itu apa? Karena semua orang ingin punya masa depan yang baik. Masa depan itu waktu di kemudian hari. Masa depan adalah waktu di kemudian hari yang mungkin berbeda dengan hari ini, baik dalam situasi dan kondisi atau sebuah pencapaian. Angkat tanganmu jika kamu ingin menjadi orang memiliki masa depan yang baik. Ya, Tuhan melihat dari ketinggiannya, diberkati, yakin diberkati dengan masa depan yang baik. Ya, berdoa minta masa depan yang baik. Dengan masa depan itu, masa depan adalah waktu di kemudian hari yang mungkin berbeda dari sekarang dalam sebuah situasi, kondisi, dan pencapaian. Pencapaian itu berarti kesuksesan. Ya, nggak mungkin kayak gini terus. Sekarang boleh wajahnya polos-polos, kan gitu ya. Nanti bertambah berproses usiamu, kamu akan tahu cara berdandan, mengatur diri menjadi lebih baik. Oke, itu dari secara fisik. Ya, jadi penting sekali. Jadi buat kita nih, saya menganggap ini semua kita generasi muda ya. Yang tua itu cuma bapak-bapak di depan. Kita nih generasi muda. Saya mau bilang, doakan masa depanmu dan persiapkan. Tidak ada alasan buat kalian untuk tidak mempersiapkan masa depan menjadi lebih baik. Amin. Mari sudah kita doakan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini sudah pernah saya ceritakan di kelas. Seorang pendoa, seorang kakek yang suka berdoa. Ya, kakek ini terkenal di satu dusun itu bahwa dia orang yang suka berdoa, dan tiba-tiba di daerah itu hujan turun dengan lebatnya, maka dusun itu mengalami kebanjiran. Waktu banjir di dusun itu melanda sampai selututnya, datang kepala desa. Kakek, ayo mengungsi karena ini potensi hujannya lebat dan banjir akan semakin tinggi. Kakek ini menolak kepala desa itu. Oh Bapak, saya tetap akan berdoa dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong saya. Saya akan berdoa bersama sama Tuhan dan Tuhan pasti menghentikan banjir ini, hujan ini dan banjir ini lenyap. Kepala desa itu gak bisa ngomong apa lagi. Lalu dia pulang. Kepala desa itu bilang, tengah sekali pendetanya. Tengah sekali pendeta, bukan si kakek ini kan. Lalu hujan tambah lebat. Ternyata waktu kepala desa itu pulang, hujannya tambah lebat. Lebat, banjir meninggi, dan ternyata datanglah Basarnas. Perahu karet mendatangi rumah si kakek ini. Dan mencari kakek itu sudah ada di atas lemari bajunya sambil jongkok. Iya, jongkoknya gini. Ayo kek, sekarang naik perahu karet ini. Ayo sekarang kita mengungsi. Kakek ini tetap bilang dengan kekuatannya yang luar biasa, dengan keyakinan luar biasa. Tidak, saya akan tetap berdoa. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Dan hujan ini berhenti, banjir ini pun lenyap. Pulang Basarnas ini, perahu karet itu pergi lagi. Ternyata hujannya tidak berhenti. 2 hari kemudian datanglah helikopter di atas rumahnya, karena semua udah tahu kakek itu masih. Datang itu helikopter lalu menurunkan tali, karena kakek itu sudah berada di atas plafon rumah, atap rumah, digenteng. Ayo kek, cepat, pegang talinya, kita naik, sudah gitu. Tidak, saya tetap mau berdoa. Saya nggak mau. Saya tidak mau. Pergi helikopternya. Hujannya tambah lebat, amat selebat-lebatnya. Akhirnya kakek itu tenggelam dan
mati. Tenggelam mati dia. Masuk surga atau neraka ya? Surga loh, dia masuk surga, dia ketemu Yesus. Waktu dia ketemu Yesus tuh, Yesus tanya, kek sekarang sudah ada bersama-sama aku di surga. Kamu senang? Senang. Ini ceritanya gitu ya. Berjumpa dengan Yesus. Kamu senang ada di surga? Senang. Lalu si kakek ini bilang, tapi Tuhan, aku kecewa sama Engkau. Aku ini sudah berdoa minta-minta sama Engkau supaya aku diselamatkan pada waktu itu, supaya banjirnya itu hilang dan hujan lebatnya itu selesai. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Kenapa kau tidak menyelamatkan aku pada waktu itu? Tuhan jawab, aku sudah menjawab doamu sebanyak 3 kali. Mulai dari air setinggi lututmu sampai kamu berdiri di atas rumahmu, aku kirim orangmu. Pertama aku kirim kepala desa untuk kamu mengungsi. Kedua aku kirim itu Basarnas dengan perahu karet. Kamu tidak mau. Terakhir aku kirim, aku jawab doamu dengan helikopter. Kamu tidak mau. Ya sudah, bagaimana aku mau selamatkan kamu pada waktu itu? Seandainya kamu mau menerima itu semua, kamu selamat di sana. Tapi karena kamu nggak mau, maka kamu mati tenggelam. Ya, kadang-kadang jawaban doa itu tidak pernah bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan bisa menjawab doa-doa kita melalui orang lain, melalui sebuah situasi yang terjadi. Jadi kembali diingatkan kepada kita semua, rajin-rajinlah berdoa. Jangan berhenti berdoa, jangan lelah berdoa, jangan malas berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.